Hai Jesiers, kamu berada di channel yang tepat yang menyajikan fakta-fakta unik yang ada di Alkitab. Dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang sebuah gunung yang pernah dicatat di Alkitab, yaitu Gunung Hermon. Gunung Hermon dalam bahasa Arab disebut Jabal el-Shaikh, dalam bahasa Ibrani disebut Har Hermon, adalah gunung yang terletak di pegunungan anti-Libanon. Tinggi gunung ini adalah 2.814 meter atau 9.232 kaki di atas permukaan laut. Puncak gunung ini berada di perbatasan antara Suriah dan Libanon. Pada zaman dahulu, orang Sidon menyebut gunung ini Sirion dan orang Amori menyebutnya Senir. Nama Senir tampaknya juga digunakan untuk memaksudkan salah satu bagian pegunungan anti-Libanon. Tapi apa arti sebenarnya kata Hermon? Kita hanya bisa memahaminya jika melihatnya dalam bahasa Ibrani. Hermon memiliki akar kata chairem atau charam yang mempunyai 3 makna. 1. Dibuang atau diasingkan. 2. Penjala ikan atau jaring atau jala pemburu. 3. Mutilasi, deformasi, atau irisan pada tubuh. Secara geografis, Gunung Hermon sebenarnya adalah sederetan pegunungan dengan 3 puncak terpisah yang kurang lebih sama tingginya. Pegunungan anti-Libanon membentang kira-kira sepanjang 150 km atau 93 mil arah timur laut ke barat daya, sejajar dengan pegunungan Libanon di sebelah baratnya. Pegunungan Hermon mencakup wilayah sekitar 1000 km persegi, di mana 70 km persegi berada di bawah pengawasan Israel. Sebagian besar daerah Gunung Hermon yang termasuk dataran tinggi Golan meliputi cagar alam Hermon Nature Reserve. Gunung ini merupakan salah satu sumber geografis terbesar di daerah tersebut. Karena ketinggiannya, gunung ini menangkap sejumlah besar curah hujan di daerah yang tergolong sangat kering di dunia ini. Gunung Hermon mempunyai musim dingin dan semi di mana salju menutupi seluruh 3 puncaknya sepanjang tahun. Air yang mencair dari puncak gunung bersalju di sebelah barat dan selatan meresap ke dalam saluran dan lubang-lubang di bebatuan, muncul sebagai mata air di kaki gunung dan membentuk sungai-sungai. Aliran-aliran ini kemudian mengalir melalui sungai Yordan ke Danau Galilea hingga menjadi sumber air serta memberi kehidupan yang menghidupkan wilayah Israel, menumbuhkan tanaman di sekitar sungai. Di samping itu, permukaan yang subur di bawah garis salju menyebabkan banyaknya tumbuhan pinus, ek, poplar, dan berbagai pohon lainnya, serta perkebunan-perkebunan anggur. Mata air dan gunung itu sendiri diperebutkan oleh sejumlah negara di daerah itu mengenai penggunaan airnya. Gunung Hermon juga disebut gunung bersalju atau Snowy Mountain, Mountain of Snow, dan gunung beruban, Grey-haired Mountain. Juga disebut mata bangsa, the eyes of the nation di Israel, sebab ketinggiannya menjadikannya tempat sistem peringatan bahaya dini untuk negara tersebut. Lokasi Gunung Hermon yang berada di dataran Golan menjadikan perjalanan menuju ke puncak Gunung Hermon ini sangat menyenangkan. Dengan jarak tempuh sekitar 1 jam dari Danau Galilea, maka kita akan disuguhkan pemandangan yang mempesona di sepanjang perjalanan. Hamparan hijau pohon-pohon zaitun sangat banyak ditemukan di sekitar gunung ini. Sekilas memang nampak seperti dalam perjalanan keluar kota, khususnya ke area perbukitan di mana memang sangat jarang ditemukan rumah-rumah penduduk di sekitarnya. Hanya di beberapa titik saja kita bisa menemukan perumahan penduduk ataupun semacam kota-kota kecil lengkap dengan beberapa toko dan kafe, meski tampaknya cukup sepi dan tenang suasananya. Gunung Hermon dianggap sebagai situs transfigurasi Yesus, di mana Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan membawa mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi secara tersendiri. Di hadapan mereka, wajahnya bersinar seperti matahari dan jubahnya menjadi putih seperti cahaya, dan tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang bercakap-cakap dengannya. Dan Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, adalah baik bagi kita untuk berada di sini. Jika engkau mau, kami akan membuatkan 3 kemah di sini, 1 untuk engkau dan 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia." Sementara dia sedang berbicara, tampaklah segumpal awan yang terang menaungi mereka dan perhatikanlah suatu suara dari awan itu yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Dari Gunung Hermon menjadi simbol penghidupan seperti dinyanyikan pemazmur, di mana embun Gunung Hermon memiliki konotasi berkat yang turun dari sorga ke atas orang-orang yang hidup rukun. Hermon memberi pengertian suatu tempat yang tinggi, sejuk, dan menjadi berkat bagi kehidupan banyak makhluk. Demikian fakta Alkitab tentang Gunung Hermon.